Al-Fatihah dari ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sanna sahibil majid. Jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sayyidul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita pada malam hari ini dapat hadir kembali di tempat yang mulia dan penuh dengan barokah ini, yaitu Masjid Jami Nurul Jannah, guna kita sama-sama melaksanakan kegiatan peribadatan kita, baik yang sunnah maupun yang wajib, dengan harapan semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini khususnya diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin jamaah Majlis Ta'lim Nurul Jannah, pada malam hari ini kembali kita mengkaji beberapa hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram, yang insya Allah bisa menjadi pegangan atau bekal kita buat menjalani hidup maupun kehidupan dari dunia sampai akhirat. Sebelum saya membacakan beberapa hadis menyambung khutbah yang disampaikan oleh khotib pada Jumat kemarin, bahwa kita perlu menjaga lisan. Kemarin waktu Jumat dijelasinnya masalah apa? Lisan, lidah atau mulut. Kita biasa ngomong apa? Eblas, apa itu eblas? Enteng, lemes gitu ya, gampang ngomong tanpa dipikir-pikir, nyakitin orang apa enggak gitu. Tapi zaman sekarang ini ada lagi hampir sama bahayanya dengan apa? Lidah, yaitu apa? Media apa? Sosial. Bukan mungkin ya, zaman dulu zaman Nabi nggak ada media sosial, makanya nggak dijelasin dalam hadis itu. Nah sekarang kita nih ada nih ngadepin ya, media sosial itu apa? Bahayanya apa? Bahkan kalau kita amati apa? Lebih berbahaya dari apa? Lidah. Kalau lidah mungkin orang dengar cuma sebagian ya, tapi kalau media sosial apa? Kalau sudah masuk di apa itu ya, YouTube, Instagram apa saya nggak paham itu. Makanya hati-hati dengan itu juga ya. Sama kita memelihara apa? Sama halnya kita memelihara apa? Lidah. Nah kemudian waktu pengajian ibu-ibu 2 minggu yang lalu ada yang bertanya,
Bagaimana kalau kita apa? Ada orang ya, biasanya salam itu kan ada macam-macam itu. Salam melalui apa? WA. Ada yang ASS gitu ya. ASS titik-titik gitu. Terus ada juga yang apa? Kalau saya ASS terus apa? WR, WB gitu. Kalau enggak ASS doang. Nah, bagaimana kita yang nerima? Itu. Padahal kalau dikaji itu apa? Artinya ya maknanya itu berbeda-beda. Assalamualaikum. Apalagi kalau sampai salah nyebutnya. Bukan assalamualaikum tapi apa? Salamalikum gitu, salamalikum. Ya. Atau melikum gitu, ada juga yang gitu ya. Nah, bagaimana itu kalau kita nerima? Kalau kita nerima ada bacaan yang disingkat, tulisan yang disingkat-singkat begitu ya. Itu harus kita sempurnakan. Kita baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita jawab juga ya. Kalau saya selain kita jawab dengan tulisan, kita jawab juga dalam hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu pakai hati, baru kita apa? Tulis. Kadang-kadang kan apa? Saya ada ya, karena nggak gampang main gituan, nulisnya lama juga kadang-kadang apa? Salah gitu kan. Nah, itu yang begitu kita harus kita sempurnakan. Kita baca dulu, baru kita apa? Kirim. Itu jawabannya. Jawabannya juga yang benar, yang sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kalau kita nerima tulisan singkatan-singkatan itu harus kita apa? Sempurnakan. Kalau kita ngirim, sebelum kita kirim harus kita apa? Kita baca dulu dalam hati. Sehingga tulisan yang salah ya, barangkali bisa apa? Menghapus itu semua ya. Jadi jangan ada yang apa? Jawabannya waalaikum, ada yang melikum, ada yang bagaimana itu kadang-kadang tulisannya. Karena kita yang sempurnakan. Itu yang pertama. Adapun tadi masalah bahayanya itu apa? Saya kagak paham lah, saya kagak jelasin. Ini yang terkait dengan apa? Karena assalamualaikum itu kan apa? Doa ya. Harus apa? Benar-benar apa? Kita sempurnakan, kita baca. Kita didoain, kita balik apa? Doain. Makanya hukum menjawab salam itu apa? Wajib. Mengucapkan salam sunnah, tapi jawab apa? Wajib. Bagaimana kalau kita di WA terus apa? Kita nggak baca. Minimal ya. Kita nggak jawab, maksud saya nggak dijawab secara tulisan. Minimal kita baca apa? Kita jawab dalam apa? Dalam hati kita sendiri ya. Tuh, kali kalau jawab itu kelamaan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngetiknya kelamaan kalau kata saya. Tapi yang afdol itu apa? Kita jawab ya, kita sempurnakan salam orang tulisannya yang tulisannya kurang sempurna. Kemudian yang kedua, biasanya kalau di grup ya atau di pribadi lah ada innalillahi wa inna ilaihi apa? Rajiun. Terus kan itu yang Allahumma atau Allahumma itu kan kagak ngetik kita ya. Cuman saya emang nggak pernah ketemu nanya. Itu kan cuma udah ada anunya ya. Udah ada apa namanya? Contohnya apa gitu ya? Tinggal diklik-klik gitu keluar itu kan. Tuh, misalnya kita dapat kabar berita duka, ya. Misalnya yang meninggal laki-laki. Terus kita jawab kan akhirnya itu apa? Allahumma warhamhu wa afihi wa anhu minimal. Kalau ada yang saya penanti itu di bawahnya ada tulisin apa? Ditulisan Al-Fatihah. Itu. Jangan cuma kita kirim doang, kita baca dulu ya. Kalau udah ada Fatihahnya ya Pak. Allahumma warhamhu wa afihi wa anhu. Sampai situ Al-Fatihah kita baca dulu itu, baca Fatihahnya baru kita apa? Kirim. Jangan cuma apa? Kirim lagi, ngirim doang nggak pernah dibaca, harus dibaca. Itu kaidahnya kalau zaman dulu maknanya mungkin nggak ada itu kodenya. Itu apa? Hasil diskusi saya dengan apa? Teman-teman alumni di pesantren At-Taqwa waktu reuni. Jadi sedikit kita bahas itu, akhirnya kesimpulannya ya. Tapi menurut saya itu apa? Itu baik ya. Daripada kita ngirim doang, harus kita baca. Kita baca doa itu, baru kita apa? Kirim atau kita balas. Sebaliknya, kalau kita dapat kiriman seperti itu, jangan cuma kita lihat doang, kita baca juga ya. Fatihahnya ditujukan kemana? Ke yang berita dukanya itu tadi ya. Tuh. Jadi kita apa? Ya
minimal lah. Kalau itu misalnya apa, kurang beres ya kita apa, beresin dikit lah, kira-kira begitu ya. Adapun dalil-dalilnya mah nggak ada, cuma apa, kita etika bermedia sosial gitu aja, terutama dengan kaitannya apa, hukum agama. Kan dulu juga ada apa ya, rumor. Jadi di HP itu nggak boleh ya ada apa itu, lafaz-lafaz Al-Quran ya, bacaan Al-Quran. Karena ada sebagian juga yang berpendapat karena HP itu apa namanya, dibawa kemana-mana gitulah ya. Kadang-kadang kalau kita kantongin, posisi HP itu apa, lebih rendah dari apa, kemaluan kita kalau kantong samping ya. Iya, itu padahal di dalam HP itu ada ayat-ayat Al-Quran. Kalau orang yang waro, yang apik itu nggak boleh. Sama juga punya dompet, di dompet ada wapaknya, kalau kencing kan ditinggal, makanya sering kehilangan dompet. Wapaknya nggak tahu apa itu. Nah itu kenapa? Karena itu ada dalam apa, ayat Al-Quran. Kalau hukumnya apa? Wallahu a'lam ya. Yang penting mah kita apa? Hati-hati, pelihara ya, gitu-gitu. Kemudian juga dulu ada rumor apa kalau nada panggil itu nada sambung ya, pakai azan gitu kan ya. Kalau ada yang telepon kita terus apa? Bunyi suara apa? Suara azan. Baru Allahu Akbar, karena kebetulan HP-nya kita lagi pegang apa? Kita matiin, kita terima, udah berhenti itu azan. Itu juga ya secara etika agama nggak boleh. Makanya HP biasa aja, mendingan lagu-lagu apa namanya itu, selawatan atau lagu gitu ya, atau biasalah yang normal aja, yang kita pakai yang murni aja gitu. Jangan sampai kita udah emang main media sosial juga kan kalau kita urut-urut ya, hukum main media sosial Jabrian itu hukumnya makruh. Kenapa? Kadang-kadang nih anak muda itu sampai lupa waktu main gituan mulu ya. Itu kan hukumnya kalau kita urut dari yang bermanfaat dan tidak bermanfaat sudah hukum makruh. Kita yang udah sepuh-sepuh ya main media sosial seadanya aja ya, seperlunya kita, yang penting-penting aja. Yang urusan-urusan begitu nggak usah diurusin ya. Kalau kata saya, jadi nambah-nambahin dosa. Mendingan udah kagak bisa gitu. Makanya sengaja saya nggak mau belajar gitu, karena kan untuk belajar takut ketagihan gitu. Saya nggak belajar, udah bisanya cuma WA, ngirim WA, udah nggak mau gini-gini apalagi galak. Saya mau ngetik orang yang ketawa sama sedih aja itu nggak ketemu-temu, kadang-kadang keputus. Jadi sengaja memang saya nggak mau belajar gitu ya, nggak mau belajar itu, takutnya ketagihan. Para jamaah sekalian, barangkali itu sekedar ya, mengingatkan kita semua jangan sampai kita larut dalam media sosial, apalagi sampai sudah menyerempet masalah pidana ya, masalah kejahatan. Karena bisa saja dari yang biasanya kan gini kalau langsung nih ya secara lisan kita ngomong kalau orang Betawi itu banyol, kalau orang Jawa apa namanya, humor gitu ya, humor. Kan humor ekspresi, terus suara, nada kita beda ya. Misalnya loh lagu banget kan gitu ya. Itu berarti kita cuma humor gitu biasa ya. Tapi kalau itu kita tulis di HP, kita tulis lu belagu banget, tanggapan yang terima itu lain ya. Karena ekspresi kita, nada suara kita itu nggak ketahuan gitu. Padahal sama, lu belagu banget, bisa itu aja, kira-kira begitu. Padahal kalau kita secara langsung itu ya mungkin teman yang kita lawan kita bicara itu menganggap itu biasa, humor, banyol, kalau kata orang kita banyol men. Tapi manakala itu tulisan dalam WA ya, atau dalam media sosial itu akan beda tanggapannya. Itu yang barangkali hal-hal seperti yang harus kita hindari ya. Jadi tugas kita, kewajiban kita nambah lagi. Jadi ini kalau kemarin cuma jaga lisan, jaga mulut, sekarang jaga juga
Jari, ya jari apa itu? Kalau saya pakai telunjuk doang satu. Kalau yang udah gapa pakai jempol kiri kanan gitu ya. Nah jempol kiri kanan itu apa? Harus dijaga juga itu, ya. Tuh. Para bapak hadirin sekalian, ya, mudah-mudahan kita yang udah sepuh-sepuh ini, ya, yang udah tua ini apa? Terhindar dari hal-hal yang begitulah. Kita apa? Buat yang penting-penting aja, ya. Yang memang apa? Keperluan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sekarang masuk kepada babut tarhib min masawil akhlak, yaitu satu bab yang membahas tentang mengekang atau memanage, mengendalikan ambisi jahat, ya. Karena dalam diri kita ini apa? Ada ambisi yang positif, ada yang ambisi apa? Negatif, ya. Nafsu yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Makanya harus apa? Yang tidak baik ini apa? Harus kita kendalikan. Karena pada dasarnya kita ini memang diberikan apa? Nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita ngaturnya, manajenya bagaimana, ya. Jangan sampai nafsu kita bersifat negatif terus, ya. Serongnya serong kiri mulu gitu. Negatif, ya. Nah harus kita kenalin. Kalau kita nggak punya ambisi juga salah. Punya hidup apa? Hidup diem aja. Ya udahlah, nunggu ketentuan Allah. Nggak boleh juga. Kita harus apa? Berusaha, ya. Nah berusaha itu bisa juga dalam kategori apa? Ambisi. Makanya kalau orang yang terlalu ambisi disebutnya apa? Ambisius, ya. Ambisi banget, pengen banget gitu. Hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatoba. Akhrajahu Abu Daud. Yang artinya dari Abu Hurairah, mudah-mudahan meridhoi oleh Allah akan dia, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah kamu terhadap akibat hasud, sebab hasud itu dapat memakan atau menghalangi semua kebaikan seperti makannya api terhadap kayu bakar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Ini kalau hasud penyakit hati, ya. Sebenarnya penyakit hati itu nanti kaitannya dengan apa? Tasawuf baru urusannya. Tapi ada di sini ya saya sampaikan. Nah, ini kalau kurang sempurna disempurnain apa? Ustaz Barul. Hasud itu penyakit apa? Hati. Hasad namanya. Kalau iri, ya hasud, ya bahasa kita kan iri bahasa Indonesia. Udah iri, dengki. Nah dengki ini penyakitnya johir. Gitu. Jadi kalau iri cuma ada dalam hati. Misalnya teman kita, tetangga kita, saudara kita, ya, dapat nikmat, kita jadi apa? Kita yang kesal dalam hati. Itu apa? Iri, hasud. Terus hasud itu bisa bisa menimbulkan perbuatan johir, perbuatan yang nyata. Misalnya lagi, tadi teman kita, saudara kita, tetangga kita punya motor baru. Karena kita iri, wah enak banget dia gitu ya, dapat harus segala macam lah, kita benci sama dia. Karena iri tambah dengki. Dengki apa? Jalanannya kita taruhin paku misalnya. Nah itu dengki dah tuh, ya. Timbulnya apa? Dengki. Mulai dari apa? Dalam hati. Makanya jauhilah tuh. Kata Nabi di sini apa? Takutlah kamu terhadap sifat atau akibat dari sifat apa? Hasud atau hasad atau iri. Karena dari iri itu bisa menimbulkan perbuatan apa? Ya, yang tidak baik. Nah, kalau tadi iri, dengki, sudah masang paku di jalanan, udah termasuk pidana. Dua-duanya kita kena hukum. Hukum dunia kena, hukum akhirat juga apa?
Kena. Karena sudah termasuk apa? Naruh paku di jalanan ya, ngalang-ngalain kalau bahasa orang itu Pak. Ngalang-ngalain orang ya, terutama yang tadi apa? Kita iriin gitu ya. Itu termasuk tindakan apa? Pidana. Jadi dua dapat hukumannya. Di akhirat dapat ya, di dunia juga dapat. Nah, kenapa kita harus takut itu? Ya, lanjutannya sebab hasud itu, yang ini hasud aja nih. Yang dalam hati aja kita iri ya, dalam hati aja kita iri. Bukan syirik, bukan. Kalau syirik itu nanti apa? Menyekutukan. Sebetulnya iri aja kita ya. Kalau bahasa saya, kalau iri nggak boleh, tapi kalau kesirian, kepengenan ya seperti dia itu apa? Boleh. Dengan cara yang baik. Kalau kesirian itu positif, tapi kalau iri itu apa? Negatif. Kenapa? Kalau kita selalu iri dalam hati kita, ya, kalau bahasa orang sini tuh orang dulu apa? Delit katanya orangnya delit ya. Jadi nggak boleh orang apa? Senang kita yang delit, jadi kita yang sakit. Nah, dari sifat hasud itu, ini yang dalam hati aja nih, yang tidak ditampakkan oleh dalam perbuatan, dapat memakan ya, atau menghalangi semua kebaikan. Jadi kalau dalam hati kita apa? Ngeruwet gitu ya. Kalau bahasa ngeruwet apa ya? Ngeruwet. Iya. Selalu sama orang apa? Benci aja. Nah, itu apa? Bisa makan kebaikan yang kita perbuat ya. Lama-lama akan habis. Seperti makannya api terhadap apa? Kayu bakar ya. Sebanyak apapun kayu, kalau dimakan sama api, meskipun apinya kecil, lama-lama apa? Habis, nggak ada nilainya. Jadi arang, jadi abu. Nah, begitu juga kebaikan kita ya. Makanya ada istilah apa? Sholat jalan, maksiat jalan, gitu ya, bagaimana itu? Ya begitu ya. Habis ini apa? Berbuat baik, terus berbuat jahat, hilang lagi, hapus lagi gitu kan. Makanya harus apa? Kita pelihara, kita jangan apa? Hilangkanlah rasa iri, dengki, hasud, semuanya apa? Dalam hati. Karena penyakit hati apa? Nggak ada yang tahu ya. Yang tahu cuman kita. Kalau penyakit misalnya apa? Sakit apa yang kelihatan? Koreng, kadas, kudis ya kelihatan. Wah, si anu apa? Korengan atau apa? Misalnya tulang, patah tulang kelihatan. Tapi kalau penyakit hati nggak ada yang tahu, kecuali kita sendiri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Main kita yang ngilangin ya. Bagaimana cara ngilanginnya? Udah dibebasin aja. Kembali kepada apa? Misalnya apa? Apa yang sudah kita lakukan, kita bersyukur, kita pasrahkan kepada Allah, terus kita apa? Ikhlas sudah. Kita udah berusaha, dapatnya segini, ya udah, kita serahkan sama Allah, ya udah. Memang kalau kita udah ikhlas, nggak usah apa? Kita ngeruwet lagi, apa sih ngeruwet itu? Ngeruwet, bahasa orang dulu ngeruwet. Artinya apa? Pikirin gitu, gatel aja hatinya ya, kepikiran aja gitu, ya begitu gitu. Harus hilang gitu. Para hadirin sekalian, hadis yang kedua ya. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa sadidu bisura'ati innamas sadidu allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, mudah-mudahan meridhoi oleh Allah akan dia, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, bukanlah yang dikatakan kuat atau keras itu orang yang kekar, tetapi yang keras itu orang yang dapat mengekang dan dapat menguasai hawa nafsunya ketika marah. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para jamaah sekalian ya, jadi kalau kita nih, kalau disebut kuat ya, konotasi kita, pikiran kita ya, langsung apa? Orang itu kuat. Misalnya ada orang yang kuat narik truk
sekian ton itu pakai apa? Pakai rambutnya gitu ya. Itu katanya apa? Kuat. Terus kalau tinju dulu yang kenal mungkin apa? Mike Tyson, kenal Mike Tyson. Kalau Muhammad Ali yang muda-muda apa? Gak kenal kali ya. Kenal juga. Muhammad Ali itu tahun 70-an ya. Nah, bukan begitu yang dikatakan kuat ya. Orang strong yang apa? Yang murat. Atau sekarang lagi kalau di TV One apa itu namanya? One apa? Iya, itu yang banting-bantingan itu bukan itu yang dikatakan kuat ya. Kalau dalam ilmu agama bukan orang yang fisiknya, bukan hanya fisik yang dikatakan kuat, tetapi orang yang dianggap kuat yaitu orang yang dapat mengekang dan mengendalikan apa? Hawa nafsunya ketika apa? Marah. Kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu, kita lagi marah, kesal banget, tapi kita tahan, itulah termasuk kita apa? Kuat. Makanya dulu kata Nabi waktu pulang dari perang apa? Perang Badar ya, peperangan yang paling besar. Kata Nabi ya, kurang lebih begini, kita ini baru apa? Baru kembali dari apa? Perang yang apa? Kecil gitu. Sahabat pada bingung. Kalau bahasa orang Cirebuk, loh perang kayak gitu apa? Kecil gitu ya. Yang bener lah Nabi, kira-kira begitu ya. Gitu. Kata Nabi. Terus kata apa? Sahabat pada ngomong gitu, kata Nabi, itu perang kelihatan. Artinya apa? Musuh kalau dulu kan perang apa? Bukan kayak sekarang Pak, dari sini nembak bom jauh ya. Kalau dulu berhadapan, karena perangnya pakai apa? Pedang. Ya, jagoan sono naik kuda, jagoan sini apa? Naik kuda, saling tebas ya. Itu perang kelihatan. Ada perang yang lebih besar, kata Nabi, yaitu perang apa? Melawan hawa nafsu. Hawa nafsu nggak kelihatan. Orang jagoan banget. Kalau bahasa orang Betawi apa? Kumis yang baplang gitu ya. Iya, ada yang sampai rumah apa? Takut sama bini itu. Nggak ada juga yang itu ya. Iya, kelihatannya jagoan banget. Nah, itu mah kelihatan, gampang lawannya ya. Tapi yang nggak kelihatan ini apa? Dalam bentuk hawa nafsu. Kalau kita kuat mengekang hawa nafsu ya, bukan konotasi terus hawa nafsu pada saat berantem aja, hawa nafsu aja apa? Nafsu apa aja? Nafsu apa aja? Misalnya antara pergi ke masjid apa nonton bola gitu kan misalnya. Kalau saya kebetulan suami bola, nonton masjid apa nonton bola, masjid apa? Nah, kalau kita nonton bola, berarti siapa yang menang itu? Nafsu. Kalau kita ke masjid yang menang, yang kalah apa? Nafsu. Nah, pada saat itu ya beratnya ini Pak, susah. Kalau nafsu ketahuan apa? Kita tangkap, kita ikat dulu tuh nafsu. Lu diam-diam dulu sini. Ya, ikat, jangan ikutin gua. Tapi kelihatan nggak? Dalam hati terus ya. Kita digodain terus. Udah sampai masjid ya Pak? Imamnya Ustaz Barul yang bacanya apa? Kadang-kadang apa? Quran baca panjang. Ya, lama banget imam. Itu masih terus ngikutin tuh nafsu, ya. Masih ngikutin nafsu itu masih apa? Digodain aja kita, ya. Udah assalamualaikum apa? Wirid apa enggak Pak? Gitu kan? Masih aja terus ikutin. Nah, mampu nggak kita pada saat itu melawan hawa nafsu? Ya, karena hawa nafsu ini nggak kelihatan. Siapa yang menggerakkannya? Ya, kalau dalam beberapa teori selalu menggodain itu ya setan sifatnya kan gitu ya. Padahal hawa nafsu itu sebetulnya apa? Ada pada diri kita juga ya. Kalau setan cuman apa? Apa itu? Kalau orang bakar sate dia cuma ngipasin itu. Barahnya itu ada apa? Pada diri kita. Kan bara kalau nggak dikipasin ya mungkin nggak terlalu panas, tapi kalau kayak bakar sate gitu apa ya, dikipasin apa? Makin panas gitu kan. Jadi kalau setan itu cuma ngipasin. Nafsu yang sebenarnya ada pada apa? Pada diri kita. Maka itu yang kita kita tekan. Supaya apa? Atau kita usir sejauhin setannya dengan membaca apa? Ta'awuz ya, atau apalagi yang kita baca apa? Supaya apa? Bara itu nggak dikipasin. Kalau dikipasin kan makin apa? Makin panas. Tuh. Jadi nafsu semua apa? Tadi kan saya jelasin. Jadi kita ini punya nafsu baik, punya nafsu yang tidak baik. Ya. Nafsu yang tidak baik itu selalu apa? Dikipasin terus sama setan. Ya.
Coba kita apa? Kita kekang hawa nafsu. Kalau kita mampu melawan hawa nafsu, baru itu kita termasuk orang yang apa? Kuat, Superman, ya. Superman, terus apalagi itu? Ada Batman, ya gitu. Itu kan kuat secara fisik, tapi dia belum tentu kuat secara melawan hawa nafsu. Para bapak hadirin sekalian, sebelum saya lanjut, ya, barangkali ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kami silakan Pak. Apa tuh? Apa? Di WA nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jawab di dalam hati. Itu harus jawab doa kan? Apanya? Ucapan kita. Ya. Kalau kita yang dikirimin WA, ya sebisa kita jawab pakai tulisan. Makanya kalau kita misalnya Pak nggak sempet jawab pakai tulisan, biasa kan gini, ya saya nih kebiasaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, misalnya bocah izin sekolah, anak saya hari ini apa? Nggak masuk. Karena saya malas ngetiknya, udah saya jawab aja, iya gitu. Iya doang saya jawab ya, iya gitu doang. Tapi saya itu harus apa? Dia kan tadi ngasih tulisan itu dengan apa? Salam. Harus kita apa? Kita jawab dengan apa? Ucapan. Minimal dalam apa? Dalam hati kita, ya. Jangan jawab yang kenceng-kenceng, lihat ya. Ada tulisan assalam kita baca, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Diketawain orang juga kita gitu. Ya. Yang sebaiknya kita apa? Kita jawab bolak-balik gitu. Karena jawab salam itu hukumnya apa? Wajib, ya. Ya kalau kita mau ngirim itu juga apa? Kita baca dulu nih. Kita mau ngirim ke seseorang pakai assalamualaikum itu. Misalnya nulisnya kita singkat-singkat, ya. ASS terus apa? WR WB. Itu kan kalau kita baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca dulu itu, baru kita apa? Kirim gitu. Itu hasil apa kesimpulan waktu saya diskusi apa? Beberapa bulan yang lalu gitu. Jadi kita nggak, ya kalau kata emang itu salah ya nggak, salahnya kagak banget lah gitu. Apa? Dicari referensinya di mana larinya gitu, ya udah pakai etika itu aja, etika apa? Pergaulan. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum. Kalau saya mengatakan assalamualaikum itu jawabannya yang benar itu mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua ucapan. Yang pertama gimana? Pertama kan orang kan baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang lawan jawab nih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar yang mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dalam bentuk tulisan itu waalaikumsalam. Iya, betul. Kalau dalam bentuk tulisan waalaikumsalam itu apa? Betul. Karena kalau tulisan Arabnya itu kan apa? Ya wasol terus apa? Ada tasdidnya ya. Iya dua-duanya betul. Yang salah itu kalau jawab apa gimana sih? Waalaikumsalam atau assalamualaikum, waalaikumsalam, bukan likum gitu. Waalaikumsalam ini kelihatan apa? Sepintas kadang-kadang orang gitu. Kita beri salam di rumahnya nih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam gitu. Ya. Harus apa? Waalaikum, yang benar ada apa? Waalaikumus salam. Jadi wasolnya itu apa? Langsung oleh waalaikumus salam. Karena kalau dalam tulisan Arabnya itu ada apa? Sinnya, huruf sinnya apa? Ada tasdidnya. Ya, sambung gitu. Itu Pak ya. Yang penting jawabannya sempurna kita jawab. Ya. Kalau saya punya teman ya non muslim yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban kita sebagai muslim apa? Kalau kita yang jawab waalaikumsalam, sam, atau cukup apa? Waalaikum gitu. Tapi supaya misalnya apa?
biar ada girang dikit ya, waalaikumsalam gitu. Kalau dia ngerti dia marah, kalau nggak dia ngerti dia girang gitu aja. Waalaikumsalam. Nah itu tuh harus ada waalaikumsalam gitu. Udah sampai. Jadi itu apa? Kan kadang ucapan itu apa? Kita belanja di material ya sama Cina, sama Singko itu dia wah pasai banget. Tanya bagaimana sehat kok? Alhamdulillah sehat. Iya. Padahal itu bahasa kita itu ya. Kita ngikutin bahasa dia ya. Jigo, gocap, cepek itu kan bahasa apa? Bahasa Cina. Gitu. Dia juga ngikutin bahasa kita. Cuman bahasa kita itu doa gitu loh. Ya, ya kadang-kadang apa? Pandai juga dia, ya. Gitu. Kalau yang non Muslim itu ya kita jawab waalaikumsalam, ya. Atau kita samarin tadi, waalaikumsalam, gitu aja, waalaikumsalam. Gitu. Jadi jangan sampai kita juga apa? Doain dia. Gitu. Ya Pak. Para hadirin sekalian, ya, saya rasa cukup, ya. Mudah-mudahan ke depan, ya, terutama kita yang apa? Udah sepuh-sepuh ini apa? Kuranginlah apa? Dosa-dosa ya, dosa-dosa kecil, apalagi dosa besar mah. Kadang-kadang kita nggak sadar, ya, tanpa kita sadari kita sedang berbuat apa? Dosa. Mudah-mudahan kita semua, baik yang masih muda maupun yang sudah tua, ya, ke depan kita ini apa? Selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ya karim bi rahmatika arhamar rahimin. Wa bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mujizatil Fatihah ya barijal ham ya kasyifal gham ya man yaghfir wa yarham. Dawahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru dawahum alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.